Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Islam di kota Padang Panjang di masa silam menjadikan kota ini salah satu pusat pendidikan Islam di Sumatera Barat hingga saat ini. Eksistensinya dalam dunia pendidikan Islam terbukti dengan banyaknya madrasah dan Islamic boarding school terkenal dan bersejarah di kota hujan ini. Sebut saja pesantren Tawalib, Diniyah Putri, serta madrasah-madrasah negeri maupun swasta yang selalu menjadi buah bibir dalam hal pendidikan Islam oleh masyarakat Sumatera Barat. Pembahasan agama tidak hanya sekedar persoalan ibadah ritual saja, namun inti dari ibadah ritual yang dilakukan ialah kehalusan akhlak dan budi pekerti umat yang merupakan ibadah muamalah antar makhluk dan alam sekitarnya. Ibadah ritual dalam membentuk kehalusan akhlak dan budi pekerti inilah yang menjadi tujuan Islam hadir di muka bumi melalui Rasulullah SAW, yakni rahmatan lil alamin. Di Masjid Nurul Huda Kota Padang Panjang ini, saya merasakan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti Islami dilakukan pengurus masjid dalam manajemen kepengurusan Masjid Nurul Huda Kota Padang Panjang ini. Seperti nilai kebersihan, fasilitas ibadah yang nyaman dan sejuk, dan adab menjamu tamu atau musafir karena lokasi masjid ini yang berada di tepi jalan perlintasan dan akan sering berinteraksi dengan para musafir. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran masjid di masa Rasulullah SAW dan surau di Minangkabau pada masa silam. Dakwah dan pendidikan akhlak untuk membentuk karakter umat harusnya dimulai dari masjid. Tidak hanya dakwah secara lisan melalui ceramah dan pengajian, namun juga dakwah bilhal, yakni memberikan contoh atau suri tauladan yang baik. Keadaan ini juga sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW saat menjadikan kota Mekah dan Madinah menjadi negeri Islam yang madani, yakni menyasar aspek pendidikan dan akhlak masyarakat terlebih dahulu. Karena pendidikan dan akhlaklah yang menjadi faktor utama dalam membentuk karakter masyarakat di suatu negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Kota Padang Panjang kita ketahui dikenal dengan kota Serambi Mekah. Namun di samping itu juga dikenal dengan kota hujan yang menggambarkan kesuburan negeri ini. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 126, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarats man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan berikanlah rezeki dalam bentuk buah-buahan untuk penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pemirsa, menciptakan masyarakat Islam yang madani tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh terdahulu yang merintis, menggerakkan dan mengembangkan Islam di daerah-daerah Islam, tentunya di Kota Padang Panjang ini. Salah satu tokoh Islam yaitu Inyi Adam Balai-Balai. Bagaimana perjalanan hidup dan pergerakan Inyi Adam Balai-Balai dalam mengembangkan Islam di Kota Padang Panjang ini? Yuk ikuti perjalanan saya dalam Jejak Islam kali ini. Kehadiran Islamic Center di kota Serambi Mekah ini merupakan salah satu puncak tanda kemajuan Islam di Kota Padang Panjang. Islamic Center berhasil menjadi ikon pendidikan Islam dan mendapatkan posisi serta perhatian tersendiri di hati masyarakat Sumatera Barat, bahkan di luar Sumatera Barat. Pola pendidikan Islamic Center yang memadukan pembelajaran agama Islam dibarengi nilai-nilai adat budaya Minangkabau, ditambah posisi yang strategis, yakni di daerah pertigaan jalur darat jantung Sumatera Barat ini, menambah kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian masyarakat secara umum. Subhanallah, suasana dan aura Islami begitu kuat saya rasakan saat menjejakkan kaki saya di pekarangan Islamic Center ini.
Rasa takjub dan kenyamanan tersendiri selalu saya rasakan hingga memasuki gerbang sekolah Islam yang begitu megah ini. Di samping itu, tanda-tanda kebesaran Allah juga terbesit di hati saya melalui ayat kauniyahnya ini. Allahu Akbar. Ya. Sebagai kota Serambi Mekah, bagaimana perkembangan Islam di kota Padang Panjang ini, Buya? Mungkin bisa Buya ceritakan sedikit. Oke, bercerita tentang Padang Panjang, saya kira siapapun yang tidak pernah di Padang Panjang dan tidak juga di Padang Panjang, apalagi yang tinggal di Padang Panjang, itu syarat dengan religi. Bahkan di Padang Panjang ini terkenal dengan kota Serambi Mekah. Buya, kita ketahui bahwa tokoh ulama yang terkenal ataupun yang ternama banyak di kota Padang Panjang ini, Buya. Itu mereka dulunya memang apakah mengenyam pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang atau memang secara halakoh begitu saja, Buya? Oke, pertama memang halakoh. Setelah itu Allah izinkan untuk pergi ke Tanah Suci. Masya Allah. Jadi belajarlah sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Belajar, balik lagi. Nah, dimodifikasi model pendidikannya itu. Jadi jangan sampai kolot, bisa diterima oleh milenial ketika itu. Jadi alhamdulillah kembali membangun kampung. Dalam hal ini adalah penekanannya adalah bagaimana pendidikan Islam. Sehingga terkenalah Padang Panjang ini adalah pusat pendidikan Islam. Iya. Di Sumatera. Jadi masjid 42, kemudian musola itu mencapai 64. Alhamdulillah dengan program Pemko Padang Panjang adanya Smart Surau sekarang. Ada Smart Surau, bahkan merekrut milenial. Di sana ada kerjasama, makanya di sana ada medianya juga. Di sana juga ada yang pembelajaran di sekolah, mulai dari TK, SD, MI, SLTP. Di sana ada SMP, ada SMA, MA juga, tidak dibeda-bedakan, maka bisa. Bahkan jika ingin belajar yang dipelajari di sekolah, belajarnya di masjid. Makanya di masjid-masjid di Padang Panjang itu disediakan wifi gratis. Di lembah yang subur antara kaki Gunung Merapi dan timur kaki Bukit Tui, tepatnya 200 meter sebelah selatan kota Padang Panjang, terdapat sebuah negeri yang disebut Kelurahan Balai-Balai. Kelurahan Balai-Balai juga punya andil besar memperkuat julukan kota Padang Panjang menjadi kota Serambi Mekah. Karena di sini pernah lahir seorang tokoh, pemimpin, ulama, dan pejuang pendidikan Islam yang membawa perubahan bagi kehidupan umat. Beliau dikenal dengan Inyi Adam Bebe atau populer dengan sebutan Syekh Adam Balai-Balai. Inyi Adam Bebe lahir pada tahun 1889 Masehi atau 1288 Hijriah di Balai-Balai Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, yang saat itu masih menjadi bagian dari daerah hukum adat Batipuah Sapuluh Koto. Ayahnya adalah Samiun Datuk Bagindo, seorang penghulu pucuk di suku Sikumbang. Ibunya bernama Buliah, seorang wanita solehah yang alim dan taat. Dalam kehidupan adat Minangkabau, ayahnya juga dikenal sebagai pemutus kata pada tiap-tiap perundingan Nyak Mama. Di zaman sekarang lebih dikenal sebagai orang yang dianggap bijaksana dan cakap untuk mengambil sebuah keputusan yang menjadi mufakat hasil musyawarah adat. Jadi Adam Balai-Balai ini tuh yang dikenal dengan Inyi Adam Balai-Balai juga gitu kan. Itu sebenarnya selain pejuang pendidikan, dia juga sebagai pejuang, bisa dikatakan pejuang kemerdekaan juga gitu kan. Karena kan beliau kan juga salah satu orang ikut dalam yang pertama penolakan ordinasi guru gitu kan.
oleh Belanda gitu kan. Beliau ikut jadi barisan Inyi EDR ini Haji Abdul Karim Amrullah atau HK gitu kan. Karena memang basic beliau itu kan dari mudanya itu kan parewa gitu kan, preman gitu kan. Jadi memang mungkin dukungan support dia terhadap dakwah ulama dan dan dunia pendidikan ya itu memang udah menjadi hal-hal yang melekat pada dirinya gitu kan. Karena dia kan SD-nya kan sekolah umum gitu kan, malamnya baru belajar di surau gitu kan. Hari itu langkah kaki membawa saya ke Masjid Zu'ama, salah satu masjid bersejarah di kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Konon, menurut buku riwayat hidup ulama Sumatera Barat, Inyi Adam Balai-Balai pernah berada di masjid yang dulu bernama Surau Jembatan Besi ini. Beliau belajar pada Syekh Abdul Karim Amrullah atau lebih populer dengan sebutan Inyi Rasul, yang tak lain adalah ayah dari Buya Hamka. Saat itu di antara murid-murid lainnya, Adam Balai-Balai adalah murid paling tua karena dianggap paling terlambat belajar mengaji. Meski begitu tidak mematahkan arang dan semangat Adam Balai-Balai dalam mendalami ilmu agama. Kecerdasan serta daya tangkapnya tidak kalah bila dibandingkan dengan murid-murid yang lebih muda. Proses belajar dan menyebarkan agama Islam masih terus berlanjut di Masjid Zu'ama hingga saat ini. Terlihat kegiatan pengkaderan generasi yang akan menjadi ulama dan zu'ama masa depan sedang berlangsung saat saya mengunjungi masjid bersejarah ini. Anak-anak dari usia dini hingga remaja berhasil dikumpulkan menghabiskan waktu di masjid ini. Tentunya untuk memperoleh ilmu agama sebagai bekal iman dan takwa mereka yang akan menghiasi langkah mereka saat dewasa nantinya. Untuk anak-anak sekolah dasar diberikan pembekalan agama di Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran. Sedangkan para remaja dikumpulkan dalam suatu kegiatan agama bernama Wirid Remaja di setiap malam minggu atau Sabtu malam. Hal ini untuk mengalihkan kegiatan remaja yang ramai di hari tersebut yang identik dengan kegiatan-kegiatan negatif di tengah masyarakat. Di samping kegiatan-kegiatan wirid yang tetap seperti itu, juga ada wirid di waktu hari-hari besar. Apakah itu dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga ada kegiatan Subuh Mubarakah. Nah, dengan guru-guru, kadang-kadang ada yang dalam lokal, dalam Padang Panjang, kemudian ada yang datang dari daerah luar. Surau Jembatan Besi yang kini bernama Masjid Zu'ama ini dahulu didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1895. Istilah penamaan daerah ini Jembatan Besi karena pada zaman penjajahan Belanda, di daerah inilah pembangunan jembatan besi dilakukan pertama kali di kota Padang Panjang. Karena letak surau yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad tersebut berada dekat dengan jembatan besi, maka dinamakanlah dengan nama Surau Jembatan Besi untuk memudahkan masyarakat menemukan lokasi surau ini. Itu mati di tahun 1800-an. Itu betul. Haji Abdullah Ahmad disitu mengadukan surau, mengadukan pengajian seadanya secara alamiah di situ. Tidak lama sesudah itu, waktu tadangan kabar bahwa ada yang disebut orang Inyi Rasul. Inyi Rasul itu Haji Abdul Karim Amrullah. Sama-sama tahu itu tu adalah ayahanda dari Buya Hamka. Sejarah paling fenomenal di Surau Jembatan Besi ini adalah banyaknya para ulama dan tokoh-tokoh Islam penting yang lebih populer disebut dengan zu'ama tersohor zaman dahulu lahir dari surau ini, termasuk Inyi Adam Balai-Balai. Namun menurut tokoh masyarakat setempat, Inyi Adam Balai-Balai tidak berkaitan erat dengan Surau Jembatan Besi atau Masjid Zu'ama ini. Di siko dikatakan baraja, hanya di siko enggak.
Tapi orang di sukuku dulu saling berhubungan. Saling berhubungan. Kalau saling berhubungan, karena apa? Waktu itu lebih cenderung orang ko di sukuku awak sesama yang ada di Padang Panjang itu mendapat semua balabu juga, bagi semua kulang berbagi. Jadi itulah adanya yang menuntut ilmu secara formal di sukuku itu. Saya tahu kami tidak ada sesuatu. Pada hari-hari besar dan momen Islam, masyarakat di Masjid Zu'ama aktif mengadakan acara-acara keagamaan untuk memeriahkan syiar Islam di tengah masyarakat. Seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari besar Islam lainnya. Tidak hanya pembinaan agama untuk generasi penerus, Masjid Zu'ama juga mengadakan kegiatan kajian untuk kaum bapak dan kaum ibu jamaah masjid ini. Semangat kaum bapak dan kaum ibu di sini menggambarkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Tidak ada kata terlambat dan kata puas dalam hal menuntut ilmu, terutama memperdalam ilmu-ilmu agama. Kajian ceramah juga diadakan selesai sholat maghrib hingga memasuki waktu isya, dan usai sholat subuh hingga menjelang waktu isyraq atau syuruk. Kajian ini dilaksanakan setiap hari dengan tema kajian yang berbeda, seperti kajian tafsir, kajian hadis, kajian fikih, tauhid, tasawuf, dan kajian-kajian lainnya. Selain mendengarkan kajian dari para mubaligh, kaum ibu yang tergabung dalam majelis taklim juga belajar serta memperbaiki bacaan Al-Quran mereka dalam kegiatan tahsin secara halakoh yang didampingi para qori dan qoriah di kota Padang Panjang. Sekitar tahun 1920 di usianya sekitar 30 tahun, Syekh Adam Balai-Balai mendirikan surau bersama gurunya Syekh Daud Rasidi. Surau itu terletak di Pasar Baru Padang Panjang yang saat itu dikenal dengan Surau Pasar Baru Padang Panjang. Masjid Raya Jihad Kota Padang Panjang di Kelurahan Balai-Balai ini menjadi saksi syiar Islam yang dilakukan oleh Inyi Adam Balai-Balai. Pada awal berdirinya, Masjid Raya ini dalam bentuk surau yang bernama Surau Pasar Baru. Surau Pasar Baru Padang Panjang kini telah berubah nama menjadi Masjid Jihad Pasar Baru. Dahulu, Masjid Jihad Pasar Baru ini adalah surau yang terbuat dari kayu atau papan di atas tanah wakaf yang dibangun secara bergotong royong. Karena kesungguhan dan kegigihan bergotong royong inilah, Surau Pasar Baru Padang Panjang pada akhirnya berganti nama menjadi Masjid Jihad Pasar Baru Kota Padang Panjang. Atas kebijakan pemerintah daerah setempat, Masjid Jihad menjadi Masjid Raya Jihad yang merupakan salah satu masjid unggulan di Kota Padang Panjang saat ini. Saat ini Masjid Raya Jihad ramai dikunjungi jamaah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Sadar akan keberadaan masjid ini berada di pusat keramaian, di waktu zuhur usai azan dikumandangkan oleh muazin, selalu diisi dengan kajian agama untuk menunggu jamaah yang berada dalam perjalanan dan antri dalam berwudu. Keadaan Masjid Raya Jihad Padang Panjang kini berdiri sangat megah yang memberikan kenyamanan dan menambah kekhusyukan para jamaah dalam menunaikan ibadah sholat. Diadakanlah kuliah subuh tahun 70 sampai sekarang berlanjut kuliah subuh. Setiap jamaahnya udah tua-tua, jadi kami semenjak
kami yang generasi penerus yang kelima kami ini. Yang kelima dari Bapak Nawawi Arif, banyaklah ini sejarahnya. Jadi kita ingat sejarah aja. Subuh, selesai sholat subuh berjemaah, pengajian sampai jam 6, sampai matahari terang. Baik. Surau Pasar Baru Padang Panjang banyak mencetak kader-kader ulama dan zu'ama atau para tokoh. Dahulunya di surau ini, Inyi Adam Balai-Balai memperdalam ilmu agamanya dengan membaca dan mempelajari banyak kitab-kitab literasi Islam. Gelombang pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dibawa oleh kalangan modernis pada awal abad ke-20 telah menarik perhatian Syekh Adam Balai-Balai. Di Surau Baru pada awalnya belajar dengan sistem halaqah atau mengaji dengan cara duduk melingkar bersama murid dan guru yang berada di tengah tanpa memakai kurikulum. Berbeda dengan sejumlah ulama dari Sumatera Barat yang banyak menghasilkan karya tulis, Syekh Adam Balai-Balai tidak demikian. Jejak sejarah peninggalan beliau yang bisa ditemukan saat ini hanya bangunan Madrasah Irsyadin Naas yang merupakan sekolah yang didirikan dan sempat dipimpinnya secara langsung. Sayangnya, bangunan itu kini hanya tinggal kenangan. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, Syekh Adam Balai-Balai mempunyai 1 istri, 5 orang putra, dan 1 orang putri, yakni Bustanul Arifin Adam, Rohani Adam, Irsyad Adam, Huriyah Adam, Akhyar Adam, dan Abrar Adam. Syekh Adam Balai-Balai meninggal pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 1953 Masehi di kota Padang Panjang. Jenazahnya disolatkan di Masjid Raya Jihad ini, sekaligus dimakamkan di samping mihrab masjid tersebut. Saya pun tidak ingin melewatkan momen berharga ini untuk menziarahi serta mendoakan Inyi Adam Balai-Balai di makam beliau secara langsung. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurahkan kepada Inyi Adam Balai-Balai. Amin, ya Rabbal Alamin. Syekh Adam Balai-Balai telah mengabdikan dirinya dan berjuang selama 35 tahun. Beliau adalah salah seorang tokoh ulama pejuang kemerdekaan dan ikut meletakkan kerangka landasan perjuangan, terutama dalam bidang pendidikan Islam yang menerapkan prinsip agama di Minangkabau. Risalah para nabi akan terus berlanjut hingga akhir zaman nantinya lewat tangan para ulama. Semoga akan terus bermunculan para ulama-ulama berkualitas dari Sumatera Barat seperti para tokoh-tokoh ulama yang terdahulu. Demikian jejak Islam kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.